Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Oki Joko Setiawan, NPM 191063124026. Saya dari program studi S1 Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya lahir di Brebes 12 Mei 2001. Saya SD di SD Negeri 8 Brebes, dan SMP saya SMP Negeri 1 Brebes, dan SMA saya SMA Negeri 3 Brebes. Dan sekarang saya sedang melanjutkan studi di Universitas Singapura Bangsa Karawang, jurusan Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan berpresentasi tentang kelincahan dan latihan kelincahan. Pengertian kelincahan. Agility atau kelincahan adalah kemampuan untuk memulai atau mempercepat, menghentikan atau mengurangi kecepatan, menstabilkan dan mengubah arah dengan cepat sambil mempertahankan postur tubuh yang tepat. Kelincahan merupakan salah satu kondisi fisik yang berperan dalam olahraga keterampilan. Sebagai salah satu komponen fisik, kelincahan merupakan salah satu komponen kecepatan, kekuatan koordinasi gerak yang termasuk di dalamnya unsur kekuatan dan daya tahan. Kelincahan sering disamakan dengan koordinasi gerakan-gerakan keterampilan, kemampuannya mengarah otot-otot atau kecepatan gerak. Sudah jelas bahwa komponen kelincahan dipengaruhi oleh banyak hal dan berhubungan erat dengan unsur kecepatan, kekuatan, keseimbangan, dan koordinasi gerak. Kelincahan adalah kemampuan fisik mengubah secara cepat arah atau bagian tubuh tanpa gangguan pada keseimbangan. Kemampuan ini diperlukan tidak hanya dalam melakukan olahraga, tetapi juga dalam situasi kegiatan fisik dan rekreasi. Kelincahan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sematotipe, usia, jenis kelamin, kelebihan berat badan, dan kelelahan. Kelincahan tergantung pada faktor kekuatan, kecepatan, tenaga, dan daya ledak otot, dan keseimbangan koordinasi. Orang yang mempunyai kelincahan yang tinggi memungkinkan orang tersebut untuk dapat bergerak ke segala arah dengan mudah, menurut Sajoto tahun 2002. Kelincahan menurut ahli. Yang pertama, menurut Muhajir tahun 2007, kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktunya bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Kelincahan berkaitan dengan tingkat kelentukan. Tanpa kelentukan yang baik, seseorang tidak dapat bergerak dengan lincah. Yang kedua, menurut Nur Hasanah tahun 2008, bahwa kelincahan adalah suatu kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan dimulai dengan gerakan yang lain. Yang ketiga, menurut Barger tahun 2000, kelincahan cenderung menjadi sesuatu yang sangat spesifik untuk penampilan gerak yang berbeda. Tuntutan untuk membuat perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam pola gerakan jelas terlihat dalam permainan sepak bola, futsal, bola voli, senam, dan aktivitas lainnya. Yang keempat, kelincahan menurut Nala tahun 1998 adalah merupakan kemampuan untuk mengubah posisi tubuh atau gerakan-gerakan tubuh dengan cepat ketika sedang bergerak tanpa kehilangan keseimbangan atau kesadaran terhadap posisi tubuh. Yang kelima, menurut Nugroho tahun 2012, kelincahan adalah salah satu unsur kondisi fisik yang berperan penting terutama pada cabang olahraga permainan termasuk sepak bola, khususnya pada saat mendapat rintangan dari lawan. Seseorang pemain harus mampu bergerak dengan cepat, merubah arah, atau melepaskan diri. Yang keenam, menurut Pasjudi tahun 2001, kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktunya bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Pengertian kelincahan. Agility atau kelincahan adalah kemampuan untuk memulai atau mempercepat, menghentikan atau mengurangi kecepatan, menstabilkan dan mengubah arah dengan cepat sambil mempertahankan postur tubuh yang tepat. Kelincahan merupakan salah satu kondisi fisik yang berperan dalam olahraga keterampilan. Sebagai salah satu komponen fisik, kelincahan merupakan salah satu komponen kecepatan, kekuatan koordinasi gerak yang termasuk di dalamnya unsur kekuatan dan daya tahan. Kelincahan sering disamakan dengan koordinasi gerakan-gerakan keterampilan, kemampuannya mengarah otot-otot atau kecepatan gerak. Sudah jelas bahwa komponen kelincahan dipengaruhi oleh banyak hal dan berhubungan erat dengan unsur kecepatan, kekuatan, keseimbangan, dan koordinasi gerak.
Kelincahan adalah kemampuan fisik mengubah secara cepat arah atau bagian tubuh tanpa gangguan pada keseimbangan. Kemampuan ini diperlukan tidak hanya dalam melakukan olahraga, tetapi juga dalam situasi kegiatan fisik dan rekreasi. Kelincahan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sematotipe, usia, jenis kelamin, kelebihan berat badan, dan kelelahan. Kelincahan tergantung pada faktor kekuatan, kecepatan, tenaga, dan daya ledak otot, dan keseimbangan koordinasi. Orang yang mempunyai kelincahan yang tinggi memungkinkan orang tersebut untuk dapat bergerak ke segala arah dengan mudah, menurut Sajoto tahun 2002. Yang kedua, kekuatan atau strength. Kekuatan adalah kemampuan otot tubuh untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Bentuk latihan yang cocok untuk mengembangkan kekuatan yaitu latihan-latihan tahanan seperti resistance exercise, di mana kita harus mengangkat, mendorong, dan menarik suatu beban. Kekuatan adalah tenaga yang dipakai untuk mengubah keadaan gerak atau bentuk dari suatu benda. Gerakan mendorong atau menarik yang bisa mengakibatkan suatu benda mulai bergerak, berhenti, atau mengubah arah, tergantung pada sifat fisik benda dan besar kekuatan, titik tumpuan, dan arah kekuatan. Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja maksimal, menurut Nurul Ahmadi tahun 2007. Sedangkan menurut Nur Hasanah tahun 2005, kekuatan adalah kemampuan sekelompok otot dalam menahan beban secara maksimal. Jadi, kekuatan otot adalah kemampuan kondisi fisik seseorang dalam menahan beban sewaktu bekerja secara maksimal. Yang ketiga yaitu power. Tenaga atau power adalah hasil dari kekuatan dan kecepatan. Power diidentifikasi sebagai tingkat dalam melakukan suatu pekerjaan. Hal ini merupakan suatu konsep yang penting dalam ekspresi dan ketangkasan. Power bisa dikatakan merupakan suatu hal yang paling penting untuk menentukan kesuksesan dari atlet. Tenaga adalah hasil dari kekuatan dan kecepatan. Kalau dua orang individu masing-masing dapat mengangkat beratnya 50 kg, akan tetapi yang seseorang dapat mengangkatnya lebih cepat daripada yang lain, maka orang itu bisa dikatakan mempunyai tenaga atau power yang lebih baik daripada orang yang mengangkat lebih lambat dari itu orang. Yang keempat, kelentukan. Kelentukan adalah keefektifan seseorang dalam menyesuaikan diri untuk melakukan segala aktivitas tubuh dengan pengeluaran seluas-luasnya. Terdapat dua macam tes kelentukan, yaitu yang pertama, kelentukan relatif, yaitu relative flexibility. Yang kedua, kelentukan mutlak atau absolute flexibility. Menurut Sajoto tahun 1988, kelentukan adalah keefektifan seseorang dalam menyesuaikan dirinya untuk melakukan segala aktivitas tubuh dengan mengeluarkan seluas-luasnya. Menurut Sukardianto tahun 2002, faktor-faktor yang menentukan flexibility yaitu elastisitas otot, tendon, dan ligamen, susunan tulang, bentuk persendian, suhu atau temperatur tubuh, umur, jenis kelamin, dan bioritme. Penyebab keterbatasan flexibility menurut Sajoto yaitu tulang, ligamen, dan yang terhubung dengan kapsul persendian, tendon, dan jaringan lain kulit. Yang kelima yaitu koordinasi. Koordinasi merupakan kemampuan biomotorik yang sangat kompleks, yaitu menurut Harsono tahun 1988. Menurut Bompa yang dikutip oleh Soleh Hartadi tahun 2007, mengemukakan bahwa dalam koordinasi mata tangan akan menghasilkan timing dan akurasi. Timing berorientasi pada ketepatan waktu, sedang akurasi berorientasi pada ketepatan sasaran. Melalui timing yang baik, maka perkenaan antara tangan dengan objek akan sesuai dengan keinginannya, sehingga akan menghasilkan gerakan yang efektif. Akurasi akan menentukan tepat tidaknya objek kepada sasaran yang dituju. Bagi olahragawan atau atlet, koordinasi perlu dikuasai dengan sempurna untuk berbagai tujuan, seperti penguasaan teknik-teknik tinggi, menghindari cedera dan benturan dengan lawan pada olahraga pertandingan, dan menghemat pengeluaran energi dalam olahraga permainan. Misalkan di bola voli, koordinasi juga sangat diperlukan, misalnya dalam melakukan gerakan passing, smash, servis, dan blok. Dalam servis, misalkan koordinasi mata, antar mata, dan tangan sangat dibutuhkan agar bola dapat dipukul dengan baik.
dan dapat menuju sasaran yang diinginkan. Koordinasi dianggap sebagai kemampuan untuk mengontrol bagian-bagian tubuh yang terpisah yang terlibat di dalam suatu pola gerakan yang kompleks dan menyatu bagian tersebut dalam upaya yang tunggal, halus dan berhasil untuk mencapai tujuan. Itu menurut Amung dan Yuda tahun 2000. Yang keenam yaitu ada keseimbangan. Keseimbangan merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan organ-organ saraf otot sehingga dapat mengendalikan gerakan-gerakan dengan baik dan benar. Contohnya pada senam, merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat mengandalkan keseimbangan. Contoh latihannya, yang pertama, berjalan di atas balok kayu selebar 10 cm dan sepanjang 10 meter. Yang kedua, berdiri dengan satu kaki jinjit. Dan yang ketiga, tubuh membentuk kapal-kapalan. Dan yang keempat, bersikap lilin. Dan yang kelima, berdiri dengan tangan sebagai sandaran tubuh. Keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan reaksi atas setiap perubahan posisi tubuh, sehingga tubuh tetap stabil dan terkendali. Keseimbangan ini terdiri atas keseimbangan statis, tubuh dalam posisi diam, dan keseimbangan dinamis, tubuh dalam posisi bergerak. Keseimbangan statis diperlukan saat duduk atau berdiri diam. Keseimbangan dinamis diperlukan saat berjalan, lari, atau gerakan berpindah dari satu titik ke titik yang lain dalam satu ruangan. Keseimbangan dapat dikategorikan menjadi dua, keseimbangan statis dan dinamis. Yang pertama, keseimbangan statis adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh statis dalam basis dukungannya. Yang kedua, keseimbangan dinamis diidentifikasi sebagai kemampuan untuk beralih dari keadaan dinamis ke keadaan statis, atau kemampuan untuk mempertahankan stabilitas yang melakukan gerakan dinamis. Dari kedua macam keseimbangan di atas, yang kedua adalah yang diperlukan dalam kelincahan. Menurut Marino tahun 2012, bahwa kelincahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu antara lain: yang ke-1, faktor somatotipe, atau orang-orang yang mempunyai bentuk tubuh tinggi atau ramping dan bundar cenderung kurang lincah. Dan sebaliknya, pada orang yang sedang atau sedikit pendek namun memiliki proton yang lebih baik cenderung lincah dan memiliki kelincahan yang lebih baik dibanding orang yang bertubuh ramping dan bundar. Yang kedua yaitu faktor usia. Misalkan pada anak-anak, kelincahan terus meningkat sampai kira-kira sampai umur 1 tahun. Ketika mereka memasuki tahun-tahun kaku, selama periode ini kelincahan tidak dapat meningkat, bahkan cenderung menurun. Setelah pertumbuhan yang cepat lewat berlalu, kelincahan meningkat lagi secara mantap sampai mencapai kematangan. Yang ketiga yaitu faktor jenis kelamin. Dibanding laki-laki dibanding anak perempuan, pasti lebih lincah anak laki-laki. Akan tetapi pada masa pubertas akan terjadi hal yang sebaliknya. Dan yang keempat yaitu kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan secara langsung akan mengurangi kelincahan. Ini terjadi pada seluruh tubuh maupun pada bagian-bagiannya dan mengurangi kecepatan kontraksi otot, dengan demikian akan mengurangi kecepatan. Dan yang kelima yaitu kelelahan. Kelelahan baik yang terjadi pada saraf motorik yang mensarafi serabut-serabut dalam motorik, karena kelelahan mempunyai pengaruh terutama hilangnya koordinasi gerak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kelincahan menurut Nur Hasanah tahun 2008. Yang pertama, tipe tubuh. Seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian kelincahan sebelumnya, bahwa gerakan kelincahan menuntutnya terjadinya pengurangan dan pemacuan tubuh secara bergantian, di mana momentum sama dengan massa dikalikan kecepatan. Jika dihubungkan dengan tipe tubuh, maka orang yang tergolong mesomorfi dan mesoktomorfi lebih tangkas dibanding sektomorf dan seendomorf. Yang kedua yaitu faktor usia. Misalkan pada usia kelincahan pada seseorang akan meningkat sampai kira-kira usia 12 tahun. Memasuki pertumbuhan cepat, selama periode ini tersebut 3 tahun, kelincahan tidak meningkat, bahkan menurun. Setelah masa pertumbuhan berlalu, kelincahan meningkat lagi secara mantap sampai anak mencapai maturitas dan setelah itu menurun kembali. Yang ketiga yaitu jelas kelamin. Kelamin laki-laki menunjukkan kelincahan sedikit lebih baik daripada anak perempuan sebelum mencapai usia pubertas. Setelah pubertas, perbedaan tampak lebih mencolok, yaitu sama-sama. Yang kelima yaitu status gizi. Anak dapat bergerak dengan lincah bila tidak mengalami kelebihan berat badan maupun kekurangan berat badan semestinya. Menurut Harsono tahun 2004, bahwa tes kelincahan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu antara lain
Cara pertama yaitu shuttle run, yang kedua squat thrust, yang ketiga duck dig run, yang keempat yaitu rig bomberai run. Macam-macam bentuk program latihan untuk meningkatkan kelincahan, antara lain yang pertama yaitu kelincahan umum atau general agility. Artinya kelincahan seseorang untuk menghadapi olahraga pada umumnya dan menghadapi situasi hidup dengan lingkungan. Yang kedua yaitu kelincahan khusus atau special agility. Artinya kelincahan seseorang untuk melakukan cabang olahraga khusus yang dalam cabang olahraga lain tidak diperlukan. Contohnya akrobat, loncat indah, bola voli, dan softball. Program peningkatan latihan kelincahan. Yang pertama, latihan mengubah gerak tubuh arah lurus atau shuttle run. Tujuannya melatih mengubah gerak tubuh arah lurus. Cara melakukannya, yang pertama, lari bolak-balik dilakukan secepat mungkin yang dilakukan 6-8 kali. Jaraknya 4-5 meter. Yang kedua, setiap kali sampai di suatu titik sebagai batas, si pelaku harus cepat berusaha mengubah arah untuk berlari ke titik larinya. Yang ketiga, perlu diperhatikan bahwa jarak antara kedua titik tidak terlalu jauh, serta jumlah ulangan tidak terlampau banyak sehingga menyebabkan kelelahan bagi si pelaku. Yang keempat, dalam latihan ini yang diperhatikan ialah kemampuan mengubah arah dengan cepat pada waktu bergerak. Yang kedua, latihan lari berbelok-belok. Yang kedua, latihan lari berbelok-belok atau zigzag. Tujuannya melatih mengubah gerak tubuh arah berkelok-kelok. Cara melakukannya, yang pertama, dalam melakukan latihan ini, si pelaku berlari bolak-balik dengan cepat, 2-3 kali di antaranya beberapa titik, misalkan 4-5 titik. Yang kedua, jarak setiap titik sekitar 2 meter. Contoh gambar ada di berikutnya. Yang ketiga, latihan mengubah posisi tubuh atau jongkok berdiri atau squat thrust. Tujuannya melatih mengubah posisi tubuh jongkok dan berdiri tegak. Cara melakukannya, yang pertama, jongkok sambil menumpukan kedua lengan di lantai, pandangan ke arah depan, lemparkan kedua kaki belakang sambil lurus dengan sikap badan telungkup dalam keadaan terangkat. Kemudian, diangkat serentak kedua kaki ditarik ke depan kemudian kembali ke tempat semula. Latihan ini dilakukan diulang-ulang dengan gerakan yang sama. Gambar contoh ada di berikut. Yang keempat, yaitu latihan kelincahan gerakan bereaksi. Tujuannya melatih kelincahan dalam melakukan suatu reaksi gerakan. Cara melakukannya, yang pertama, berdiri dengan posisi siap dengan siku yang bengkok dan siap-siap mendengarkan fluid. Yang kedua, setelah mendengarkan fluid pertama, lari ke arah depan dengan cepat. Dan yang ketiga, lari mundur dengan cepat. Dan yang keempat, lari ke samping kiri dengan cepat. Dan yang kelima, lari ke samping kanan dengan cepat. Dan yang keenam, diulang sebanyak mungkin. Berikut ini contoh gambar. Yang kelima, latihan the corner drill. Menurut Tony Lane, tahun 2007 menjelaskan bahwa latihan lari dengan latihan dengan lintasan dengan sirkuit tentunya berbeda. Perbedaan tersebut juga berdampak terhadap hasil yang didapatkan. Latihan corner drill merupakan salah satu latihan sirkuit yang nantinya juga berpengaruh terhadap akselerasi pemain untuk meningkatkan kelincahan. Cara melakukannya menggunakan 3 kerucut, memungkinkan kombinasi gerakan yang berbeda dan mengurangi kompleksitas latihan. Untuk menyiapkan 3 latihan kerucut, pelatih harus menempatkan 3 kerucut dalam garis lurus, kira-kira 5 meter terpisah. Gambar sebagai berikut. Yang keenam, Illinois Agility. Yang keenam, Illinois Agility Test. Tujuan Illinois Agility Test adalah untuk menilai teknik dan kecepatan saat berlari lurus dan perubahan arah. Menurut Dawes dan Rosen tahun 2012.
Menurut Kultu dan kawan-kawan, tahun 2012, latihan zigzag, Illinois, dan tide drill merupakan tes yang digunakan karena membutuhkan akselerasi, perlambatan, dan kontrol keseimbangan, dan aspek ketangkasan. Tujuan Illinois Agility adalah untuk menilai teknik dan kecepatan saat berlari lurus dan perubahan arah. Illinois Agility Test jauh lebih lama daripada tes T dan shuttle 5-10-5. Lebih banyak ruangan, terdiri dari sejumlah besar perubahan arah, dan mengharuskan atlet berlari dalam arah yang berbeda. Dengan tes ini, terdiri dari lurus dan berlari dan mengitari di sekitar rintangan. Menurut Hoffman tahun 2012, uji kelincahan Illinois biasanya digunakan untuk menentukan kemampuan untuk mempercepat, memperlambat, berbelok ke arah yang berbeda, dan lari sudut yang berbeda. Menurut Kultu tahun 2012. Manfaat latihan agility. Kelincahan ialah kemampuan seseorang untuk mengubah posisi dan arah secepat mungkin sesuai dengan situasi yang dihadapinya, dan dikehendakinya. Kelincahan sangat penting fungsinya untuk meningkatkan prestasi maksimal dalam cabang olahraga atau meningkatkan kebugaran jasmani seseorang. Kegunaan atau manfaat langsung kelincahan antara lain: yang pertama, mengkoordinasi gerakan-gerakan berganda atau stimulasi. Yang kedua, mempermudah penguasaan teknik-teknik tinggi. Yang ketiga, gerakan efisien, efektif, dan ekonomis. Dan yang keempat, mempermudah orientasi terhadap lawan dan lingkungannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau tutur kata yang tidak baik, mohon dimaafkan. Karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.